Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau halaman 325, qauluhu wa rubba mafdulin yakunu afdala. Terkadang amalan yang kurang afdal di suatu saat nanti menjadi lebih afdal. Amalan yang tidak afdal atau kurang afdal itu nanti kadangkala menjadi afdal di saat tersebut. Paham maksudnya ini? Contohnya berkaitan masalah salat Isya sama salat Duhur. Salat Duhur, hukum asalnya yang namanya salat itu mana yang paling afdal, di awal waktu atau di akhir waktu? Di awal waktu. Tapi kadangkala kalau salat Duhur itu panas sekali, cuacanya panas, itu nanti justru afdalnya diakhirkan sampai tabrid namanya. Paham ya? Menunda waktu salat itu hukum asalnya afdal atau kurang afdal? Kurang afdal. Tapi kalau waktu duhur sangat panas sekali, itu nanti ada namanya tabrid ya, atau al-ibrad, menunggu sampai agak dingin, sehingga sholatnya tidak di awal waktu, di akhir waktu. Faham? Sholat Isya para ulama menyebutkan afdalnya di akhir waktu. Tapi kalau kaum muslimin manusia khawatir ngantuk, nanti ketiduran, enggak sempat bangun, maka di awal waktu afdal. Paham maksudnya? Itu contohnya. Jadi perlu diperhatikan ya. Nah, barakallahu fikum. Kadang-kala sesuatu yang punya keutamaan tapi di waktu itu ada yang lebih harus dia utamakan. Seperti waktu di antara adzan dan qomat. Antara adzan dan qomat, perbuatan apa yang seharusnya dia lakukan yang paling afdal situ? Berdoa. Baca Al-Qur'an ada keutamaan enggak? Ada keutamaannya, tapi di saat tersebut lebih afdal dia berdoa. Karena apa? Karena ada jaminan bahwasanya ad-du'a baina kulli adainain la yurad. Ad-du'a baina kulli adanain la yurad. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Doa antara dua adzan dan qomat maksudnya itu enggak ditolak. Maksudnya dikabulkan. Jadi amalan kadang-kala seperti itu. Kita lihat, hadi aidan minal qawaid rubba ta'ti taqlil wa taksir. Sudah kita lewati dalam nahwu, yang pernah belajar nahwu. Rubba itu kadang-kala maknanya taqlil wa taksir. Taqlil menunjukkan sedikitnya sesuatu tersebut, taksir menunjukkan apa? Banyaknya sesuatu tersebut. Naam. Rubba rajulin karimin laqituhu. Sedikit sekali orang yang mulia aku jumpai. Seperti itu kan contohnya. Kita lihat. Wa kaunuha litaqlil katsir. Namun rubba ini penggunaannya untuk makna taklil itu banyak. Wa huwal muradu huna, dan inilah yang diinginkan pada pembahasan kita ini. Li'anal ghaliba annal fadilah wal afdal. Dikarenakan secara ghalibnya, kebanyakannya, sesuatu yang punya keutamaan itu yang lebih afdal itu loh. Wal ibadat la syakka annaha tatafadal. Kata beliau, yang namanya ibadah-ibadah itu enggak diragukan lagi bahwasanya ibadah itu bertingkat-tingkat. Namanya ibadah itu apa? Bertingkat-tingkat. Nah, tidak semua ibadah sama, tapi bertingkat-tingkat ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Fa jinsul fard afdal min jinsin nafil. Sekarang salat wajib itu ibadah bukan? Ibadah. Salat sunnah ibadah bukan ihsan? Ibadah. Tapi tingkatnya sama enggak salat wajib dengan salat sunnah? Sama enggak? Enggak sama. Itu maksudnya. Jadi sama-sama ibadah tapi tingkatannya berbeda. Seperti masalah ingkar munkar. Mengingkari kemungkaran yang paling afdal dengan apa? Dengan tangan. Kemudian kalau enggak mampu dengan apa? Kalau enggak mampu dengan tangan, kenapa mengingkari kemungkaran? Dengan apa? Dengan apa? Ayo, dengan lisan. Dengan lisan. Kalau dengan lisan tidak mampu dengan apa, Iqbal?
dengan hati. Tingkatannya beda-beda, sama-sama mengingkari kemungkaran. Tapi tingkatannya berbeda-beda. Kita lihat lagi. Kata beliau, maka jenis amalan fard wajib itu lebih afdal daripada jenis amalan sunnah. Wa jinsus salati afdal min ghairiha minal ibadat. Dan jenis salat itu sendiri lebih afdal daripada yang selainnya berupa ibadah-ibadah yang ada. Lakin qad yakunul mafdhul afdal minal fadil. Penting. Akan tapi bisa jadi kadangkala sesuatu yang kurang afdal itu lebih afdal daripada yang punya, daripada apa? Nah, barakallahu fikum yang afdal. Kalau terjemahan bebasnya, sesuatu yang kurang memiliki keutamaan itu kadang-kala lebih utama daripada yang punya keutamaan. Di mafdul itu maksudnya lemah, enggak punya keutamaan. Fadil yang punya keutamaan. Sesuatu yang keutamaannya kurang itu kadang-kala lebih afdal daripada yang benar-benar punya keutamaan. Paham ya bedanya ya? Kita lihat. Li sababin yaqtadi dzalik, dikarenakan sebab yang menuntut hal tersebut. Wal amsilatu ala hadza katsiratun, contohnya banyak sekali. Satu. Nah, barakallahu fikum. Contohnya banyak sekali. Satu, iqa'ur ratibah al-qabliyah qabla shalah afdal min iqa'iha ba'da shalah. Penting ini. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, alasannya kita baca dulu. Bal innahu idza ta'ammada ta'khiraha hatta shallal fariidhah fa innaha la tuqbal minhu. Li'annahu akhrajaha an waqtiha bila udhrin. Jadi menggugurkan salat ratibah sebelum salat wajib itu lebih afdal daripada menggugurkan salat sunnah setelah salat wajib. Kenapa? Kita lewati. Karena kalau salat sunnah sebelum salat wajib, begitu datang salat wajib, salat sunnah harus berhenti. Paham belum? Antum takbir, Allahu Akbar. Salat sunnah ini. Dengar qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum enggak boleh melanjutkan. Karena posisinya datang salat wajib. Paham maksudnya ini? Datang salat wajib. Nah, jadi antum menggugurkan salat sunnah qabliyah itu lebih afdal daripada nanti antum kehilangan salat wajib. Paham belum? Nah, dan untuk masalah sama-sama menggugurkan, tentunya apa? Menggugurkan yang sebelum salat wajib itu lebih afdal daripada menggugurkan yang setelah salat wajib. Kalau setelah salat wajib kan luas waktunya. Paham ya? Nah, bal innahu, kata beliau, bahkan kalau seandainya dia menyengaja menunda dan mengakhirkannya sampai salat wajib ditegakkan, fa innaha la tuqbal minhu. Maka sesungguhnya salatnya enggak diterima karena terlambat. Dikarenakan dia telah mengeluarkan dari waktunya tanpa udzur. Ya enggak? Dia salat sunnah Allahu Akbar, datang waktu salat wajib dia tetap nekat salat sunnah. Terlambatlah salat wajib. Enggak diterima salatnya tadi. Paham ya? Karena apa? Karena menyengaja menunda tadi itu. Naam. Berikutnya, lakin idza kana masyghulan bi'ilmin. Ini penjelasan setelahnya ya. Nah, barakallahu fikum, penjelasan setelahnya. Lakin idza kana masyghulan bi'ilmin yalzam minhu ta'khir as-salat ar-ratibah ila ma ba'da as-salat al-maktubah, fa naqul huna al-mafdhul sara afdal. Akan tapi kalau dia itu sibuk dengan ilmu ya, mengharuskan karena sibuknya dengan ilmu tersebut mengakhirkan salat ratibah. Sampai kepada apa? Sampai setelah salat wajib. Salat ratibah itu salat sunnah. Qabliyah, ba'diyah itu namanya ratibah namanya. Paham ya? Jamaknya rawatib. Jadi kalau antum dengar as-shalawat ar-rawatib atau salat ratibah itu maksudnya qabliyah atau ba'diyah. Nah, dinamakan dengan salat apa lagi? Nafilah, sama. Fa naqul, maka dikatakan di sini huna al-mafdhul sara afdal. Di sini sesuatu yang kurang afdal menjadi lebih afdal. Fal mafdhul ta'khirur ratibah ila ma ba'da shalah. Ya enggak? Yang mafdhul, amalan yang kurang afdal itu menunda salat ratibah sampai setelah salat. Itu loh, ditunda, enggak salat dia. Enggak salat ratibah maksudnya ya. Wal afdal taqdimuha qabla shalat. Tapi yang afdal itu kan apa? Menyegerakan sebelum salat. Paham belum? Contohnya 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh itu afdalnya antum melakukannya sebelum salat subuh atau setelah salat subuh? Sebelum salat subuh. Tapi ternyata ketika antum lagi mau salat Allahu Akbar, ditegakkan apa?
iqamah untuk sholat subuh. Antum batalkan atau tetap nekat sholat 2 rakaat sebelum subuh? Batalkan. Karena datang yang wajib. Paham ya? Kalau dia menyengaja, wah nanti ajalah tak tunda sholat 2 rakaatnya setelah subuh. Enggak ada udzur. Boleh enggak gitu? Enggak boleh. Diperbolehkan mengganti 2 rakaat sebelum subuh, setelah subuh kalau ada udzur. Paham ya? Ada udzur. Tapi kalau menyengaja tiap hari gitu terus, dia sholat 2 rakaatnya setelah yang untuk sebelum subuh dia lakukan setelah subuh terus, menyengaja, itu enggak diperbolehkan. Nah, kata beliau penjelasannya bagus sekali ini ya. Karena wal afdal taqdimuha qabla shalah, karena yang afdal itu mendahulukan salat sunnah tersebut sebelum salat wajib maksudnya. Lakin naqulu huna, akan tapi kami katakan di sini saral mafdul afdal liwujudi maslahatin. Akan tapi kadangkala sesuatu yang kurang afdal itu menjadi afdal dikarenakan ada sesuatu maslahat atau kepentingan. Contohnya, antum seharusnya ketika dengar adzan subuh, setelah adzan dikumandangkan, baca doanya, langsung ngapain seharusnya? Langsung sholat 2 rakaat. Tapi ada tamu. Tamunya ini memang posisinya butuh ilmu gitu ya. Akhirnya kita belum sempat melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh karena ngobrol dengan tamu tadi itu. Jelaskan gini. Ternyata apa? Terlambatlah dia sholat 2 rakaat sebelum subuh. Akhirnya dia ganti setelah subuh, itu enggak masalah karena terlambatnya ada udzur. Paham insyaallah ya? Naam. Kita lanjutkan lagi. Wa kadzalika shalatul isya, seperti itu pula salat isya. Al afdal fiha ta'khir, ya kan? Salat 6. Kadzalikal ibrad fi salatid zuhur. Seperti itu pula ibrad itu maksudnya menunggu sampai dingin pada salat zuhur. Menunggu sampai dingin pada barakallahu fikum pada salat zuhur. Karena biasanya panas sekali cuacanya itu, itu tunggu sampai agak dingin dulu baru salat zuhur. Fal afdal fi sholati taqdimuha fi awal waqt. Salat zuhur itu pada asalnya afdalnya didahulukan, dilaksanakan di awal waktu. Lakin akan tapi idza shtaddal har fal afdal ibrad. Akan tapi kalau panasnya benar-benar dahsyat dan sangat panas, maka yang afdal adalah apa? Adalah al-ibrad, menunggu sampai dingin. Menunggu sampai apa? Dingin. Naam. Fal mafdulu huna afdal minal fadil, maka sesuatu yang kurang afdal di sini, apa yang kurang afdal? Menunda waktu salat menjadi lebih afdal daripada yang fadil yang punya keutamaan tadi, yaitu salat di awal waktu. Kenapa? Karena ibrad. Paham maksudnya ya? Ibrad itu menunggu agak dingin, karena panas sekali itu dilarang. Dalam artian apa? Karena itu kan hembusan neraka jahanam, ya kan? Nah, neraka jahanam itu kan menghembuskan 2 nafasan, yaitu ketika musim dingin, musim panas. Paham ya? Jadi ditunggu sampai ibrad, sampai agak dingin. Wa kadzalika shalatul isya, seperti itu pula salat isya, al-afdal fiha ta'khirah. Salat isya aslinya diakhirkan. Cuman kalau kita lihat makmum, kaum muslimin kalau diakhirkan kan ada yang mau tidur, ada yang capek, nanti khawatir enggak bangun. Akhirnya apa? Didahulukan. Paham belum? Contohnya kalau seperti kita taklim, itu kan salat isya-nya kadang kita akhirkan kan? Kita akhirkan. Kenapa? Karena ada maslahat situ. Bukan menyengaja. Paham ya? Ada maslahat situ sehingga kita alhamdulillah dapat yang sesuatu yang lebih afdal situ. Naam. Kita lihat di sini, fa idza syaqqa fal afdal at-taqdim. Tapi kalau berat, maka yang afdal adalah takdim, yaitu mendahulukan. Yang afdal adalah mendahulukan. Mendahulukan apa maksudnya? Mendahulukan agar segera salat isya dilakukan. Paham ya? Itu kalau seandainya apa? Kalau seandainya barakallahu fikum keberatan. Kadang orang kalau ditunda sampai jam 11 malam, sampai jam setengah 11, orang udah ngantuk duluan kan? Tidur, akhir berat untuk bangun. Nah itu, akhirnya kita awalkan. Lau anna insanan fi Makkah daral amru baina an yatufa aw yusalli. Nah, sekarang ada orang sudah sampai Mekah, akhirnya ada apa? Ada permasalahan berputar di situ antara dia ingin tawaf atau salat gitu loh. Ingat-ingat, bimbang dia, salat atau tawaf ya enaknya. Sudah sampai Mekah ini. Nah, mau yang dilakukan yang mana yang seperti ini? Wa huwa minal afaqiyin, dia ada termasuk orang penjuru ufuk. Ufuk itu orang yang paling jauh lah dari situ. Intinya orang pelosok lah, orang jauh sekali datang ke Mekah, dia apa? Sempat ada semacam keraguan, tawaf atau salat ya. Nah, itu.
Kita dahulukan mana kita lihat. Fal ulama yaqulun, maka para ulama mengatakan istighalul afaqi bit tawaf afdal min istighalihi bis shalah. Sibuknya orang-orang afaq itu orang yang jauh datang-datang ke Mekah itu tadi, menyibukkan dengan tawaf itu lebih afdal daripada menyibukkan dengan salat. Padahal salat di Mekah di Masjidil Haram, satu kali salat sebanding dengan berapa? 100.000 kali salat. Tapi kenapa di sini kok lebih didahulukan tawaf? Karena tawaf ini enggak boleh dilakukan kecuali di situ, ya enggak? Boleh enggak tawaf di apa? Malioboro misalkan. Nah, tawaf yang amalan haji enggak bisa. Kami adanya di Mekah itu. Ya enggak? Ini mengelilingi Ka'bah, Baitulil Haram. Tapi kalau salat bisa dilakukan di mana-mana enggak? Salat bisa kan? Di kampungnya juga bisa salat, di negerinya juga bisa salat. Nah, di sini kalau seandainya dia ingin menyibukkan salat, dapat keutamaan banyak, tapi terluputkan apa? Tawaf. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi kalau tersibukkan dengan seperti itu, barakallahu fiikum, akhirnya malah dia sibuk dengan salat, tawafnya enggak dapat, itu rugi. Sudah jauh-jauh datang dari negara yang sangat jauh sekali, datang ke Mekah. Malah dia menyibukkan dengan salat, tawafnya malah enggak tawaf. Itu kurang tepat. Justru apa? Justru di situ dia tawaf lebih dia dahulukan. Kenapa? Karena tawaf enggak bisa dilakukan kecuali di Mekah. Paham ya? Paham insyaallah. Nah, kita lihat. Haitsu la yatayassar lahu an yatufa fi ghairi Baitil Haram. Dikarenakan tidak dimudahkan lagi bagi dia untuk tawaf kecuali di Baitul Haram gitu loh. Wa ammas salatu fa yumkin an yusalliyaha fi baladihi. Adapun salat maka mungkin untuk dilakukannya di negerinya. Salat di mana-mana saja bisa, di negeri kita juga bisa, di Saudi juga bisa. Tapi kalau tawaf keliling Ka'bah bisa enggak dilakukan di Jogja, Ahmad? Enggak bisa karena enggak ada. Adanya cuma di Mekah, di Ka'bah Baitul Haram itu. Naam. Kita lihat lagi. Fa idza qaddarna annahu idza tawafa hasalat ziham fa innana naqulu lahu idza kana hunaka zihamun fatarkut tawaf afdal li ajli maslahatit takhfif 'ala ta'ifin. Masyaallah. Kalau ditakdirkan apabila dia tawaf ternyata penuh, keliling Ka'bah itu kan enggak selamanya barakallahu fikum santai kemudian longgar. Kadang-kala kalau jamaah haji itu membludak atau jamaah umrah itu banyak, itu penuh. Sehingga berdempet-dempetan, berhimpit-himpitan. Waktu itu penuh enggak antum waktu itu? Belum ya? Atau masih bisa? Ketika tawaf masih bisa kan? Karena kadang-kala penuh gitu loh. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Meninggalkan tawaf lebih afdal dalam rangka apa? Maslahah, suatu kepentingan manfaat, yaitu memperingan jamaah orang-orang yang tawaf. Kalau di sana itu apalagi udah berhadapan orang-orang Afrika yang badannya besar-besar itu, atau orang Libya besar badannya besar itu. Kalau orang Indonesia kan kecil-kecil badannya. Itu kalau udah berhimpit-himpitan tuh kalau nggak kuat bahaya. Kan pernah kejadian kan sampai meninggal keinjak-injaknya enggak? Karena untuk menolong itu mau menolong itu aja sudah sulit sekali, penuh gitu loh. Mau nolong gini mau naik tangannya keinjak. Kan itu. Jadi kadang enggak sempat tertolong gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat lagi. Walihada tajiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam hina qadima Makkah fi hajjatul wada' lam yatuf illa salasata atwifah. Artinya oleh karena ini kalian menjumpai Rasulullah SAW ketika beliau datang ke Mekah, yaitu tatkala beliau melakukan haji wada', beliau tidak tawaf kecuali 3 kali tawaf. Ingat-ingat 3 kali tawaf ini, wahya atwifatu an-nusuk, yaitu tawaf-tawaf untuk nusuk. Yaitu untuk amalan haji atau amalan umrah. Nah, barakallahu fikum, itu namanya nusuk-nusuk, itu amalan ibadah. Kemudian tawaful qudum, ini satu. Tawaful qudum itu ketika awal kali datang tawaf. Itu bukan rukunnya ya. Rukunnya tawaf apa namanya? Tawaf ifadah, ya kan? Itu rukunnya. Karena rukun haji ada berapa kemarin? 4. Rukun umrah ada berapa? 3. Rukun haji ihram. Tawaful ifadah, sa'i, kemudian apa? Wukuf di padang Arafah. Paham ya? Tapi kalau umrah tanpa wukuf di padang Arafah. Paham belum? Nah, kalau ini
tawaf qudum ini awal ketika datang tawaf. Wa tawaful ifadah ini rukunnya. Wa tawaful wada' ini juga amalan tambahan. 3 kali tawaf itu Rasulullah SAW. Ma'annahu baqiya fi dhahir Makkah 4 ayyam qabla adh-dhahab ila Mina. Padahal beliau masih tinggal di Mekah saat itu, dhahirnya beliau tinggal di Mekah selama 4 hari sebelum beliau pergi ke Mina. Walau syaa lanazala wa tawafa. Kalau seandainya beliau mau, niscaya beliau akan singgah dan juga tawaf lagi. Lakinnahu alaihi salatu wassalam taraka dzalik liyattasi'al mutaf liman lam yatuf. Tujuan beliau kenapa meninggal hal tersebut? Memberikan kesempatan agar memberikan keluasan bagi orang-orang yang tawaf, bagi orang yang belum tawaf. Maksudnya biar tidak ada ziham, biar enggak ada ziham penuh atau yang semisalnya. Allahu musta'an. Nah, sedikit lagi. Walau da'a syakhsun rajulan ila walimati urs wal mad'u sha'im wa hadar. Ini penting ya, kadangkala terjadi ini ya. Nah, barakallahu fikum, kadangkala terjadi yang seperti ini. Kalau seandainya ada orang mengundang orang lain untuk walimah, untuk datang walimatul urs. Yang diundang ternyata puasa. Antum, nah barakallahu fikum, diundang apa? Diundang untuk hadir ke walimatul urs, padahal antum puasa. Antum apa yang antum lakukan? Hadir atau tidak hadir? Padahal mendatangi undangan walimatul urs apa hukumnya? Wajib. Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apabila salah seorang di antara kalian diundang walimah, datangilah. Hendaknya dia datang. Nah, sekarang puasa bagaimana? Kita lihat. Wal mad'u sha'imun wa hadar. Yang diundang ternyata puasa dan dia hadir. Fahuna amamahu salah satu asya. Sekarang di depan orang tersebut ada 3 perkara yang perlu diperhatikan. Pertama, imma an yuftir wa ya'kul fa yahsul bihi jabru qalbi sahibi. Penting ini pertama. Imma dia itu nanti apa? Akan buka dan makan, akhirnya apa? Terjadilah semacam paksaan hati kepada orang yang melakukan puasa tadi. Ya kan diundang. Akhirnya kan memaksa hatinya untuk berbuka. Karena diundang tadi itu, enggak enak, sungkan atau semisalnya. Yang kedua, wa imma an yantami'a wa imma an yamtani'a 'anil akl. Imma dia tetap menahan diri untuk enggak makan. Wah, tetap enggak makan. Fala yakunu sahibuhu mamnunan bidzalik. Berarti apa? Nah, barakallahu fikum, orang yang diundang tersebut merasa tidak dihormati dengan perbuatan tadi. Diundang, datang walimahan, dia enggak makan, yang lain pada makan. Rasanya kan biasanya kayak merasa enggak dihormati itu ya. Nah, barakallahu fik. Yang ketiga, wa imma an yamtani'a an ijabati da'wah wa hada asyad. Nah, yang ketiga nih. Yang ketiga dia apa? Imma orang tersebut tidak mau datangi undangan. Wah, anak puasa enggak datang aja lah. Nah, ini lebih parah ini. Lebih parah. Nah, terus bagaimana solusinya kalau lagi puasa sunnah diundang walimahan misalkan, kita lihat. Fahuna naqul, maka di sini kita katakan uhdzur wa kul. Datanglah dan makanlah. Dosa enggak kira batalkan puasa sunnah itu sengaja? Dosa enggak? Enggak dosa. Antum datang makan enggak masalah. Kalau datang enggak makan bagaimana? Kalau pemilik walimahan udah wajar, udah tenang dengan kita, udah sering ketemu, paham keadaan kita, enggak masalah. Tapi kalau orang awam, antum datang gitu, kemudian antum enggak makan, kelihatannya kayak semacam penghinaan gitu loh. Jangan-jangan nih orang ini gimana? Suruh makan enggak mau. Makanannya padahal enak. Rasanya merasa terhina. Nah, itu yang jadi dikhawatirkan. Walau batula siyamuka, walaupun puasamu batal, hadir makan, walaupun puasamu batal, fal fitru huna afdal ma'anahu fil asl mafdhul. Maka berbuka di sini lebih afdal dalam keadaan pada asalnya sebenarnya kurang afdal kalau dia berbuka. Tapi di sini apa? Afdal karena dalam rangka tadi itu. Nah, biar menghormati pemilik undangan dan yang semisalnya. Kita ambil dikit lagi. Wa mithlu dzalik law daral amru baina an yusalliyal insan wa huwa yudafil akhbathain fi awalil waqti aw yaqdi hajatahu wa yusalli fi akhir waqt. Penting. Antum masuk ke salat. Apa? Nah, barakallahu fikum, antum masuk dalam waktu salat, langsung tiba-tiba terasa apa? Terasa antara ingin kencing atau lanjutnya salat. Biasanya kalau orang salat itu reaksi wajahnya nampak ketika dia menahan 2 perkara, nahan kencing atau nahan BAB. Allahu Akbar. Kalau orang enggak nahan tenang gini, kalau orang tenang miring-miring salatnya biasanya. Nah, ini sekarang di dalam salat.
Antara dua pilihan. Dia menahan kencing atau menahan BAB, atau dia langsung keluar ke kamar mandi, BAB, kencing, kemudian sholatnya nanti di akhir waktu. Maksudnya terlambat itu. Kita lihat mana dahulukan. Fahuna as-salatu fi akhir waqt afdal min as-salati fi awal waqt. Masyaallah, ini penjelasan bagus sekali ini. Solusi yang terbaik ini. Di sini kata beliau, maka sholat di akhir waktu dia terlambat tadi itu lebih afdal daripada sholat di awal waktu, karena dia sholat dalam keadaan menahan dua perkara yang besar tadi itu. Itu menahan BAB, menahan kencing. Karena mau tidak mau kalau orang menahan itu kan enggak kuat. Ya enggak? Kemudian sholatnya pun terganggu kekhusyuannya. Paham ya? Nah, ma'anal asla anna sholata fi awal waqti afdal, pada asalnya sholat di awal waktu itu afdal, tapi di situ keadaannya kita melihat. Faham maksudnya ya? Jadi kalau posisi antum sholat, kemudian benar-benar sudah istilahnya mau keluar air, keluar, atau istilahnya mau apa? Mau qada'il hajah misalkan, BAB atau kencing, ya segera, daripada nanti menahan kemudian terganggu kekhusyuan dalam sholatnya. Naam. Kita tutup yang terakhir. Wa rubbama naqul, bisa jadi juga kita katakan, kata beliau, inna misla dzalik law dakhala al-masjid. Sesungguhnya seperti itu pula ketika kalau seandainya ada yang masuk ke masjid, rajulan, dua orang masuk ke masjid, wa laysa fis shaf illa mahal rajulun wahid, tidak ada di shaf itu kecuali tempat satu orang. Belum, di dalam masjid dua orang, tidak ada di shaf tersebut kecuali apa? Di tempat kecuali satu tempat satu orang saja. Falil afdal an yataqaddam ahaduhuma li hadzal makan wa yusalli al-akhar munfaridan khalfas shaf. Apakah yang afdal dia maju ke depan salah satu di antara keduanya untuk tempat tersebut, dan dia salat sendiri, dan dia apa? Na barakallahu fikum, salat di belakang sendirian, di belakang shaf. Ma ikhtilaful ulama fi sihhatis salatihi fi hadzal hal, bersamaan perbedaan para ulama mengenai sahnya salat orang yang sendirian di belakang shaf. Kesimpulannya sebelum mana bacakan, kesimpulannya salat sendirian di belakang shaf itu kalau menyengaja di depan masih ada shaf kosong, itu batal salatnya, enggak boleh. Paham? Adapun keadaan yang sering dilakukan sebagian kita, dan itu ditanbih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Muhammad bin Hizam, yaitu ketika antum belakang sendirian kemudian narik orang dari depan ke belakang, itu enggak diperbolehkan. Kenapa enggak boleh? Kalau antum tarik shaf depan antum kok renggang enggak? Renggang, berarti kurang sempurna. Kemudian kalau antum masuk ke shaf situ, kalau udah rapat antum enggak diperbolehkan. Karena nanti hal timbul fitnah, apalagi kita orang awam ya. Yang ketiga, kalau antum maju ke depan di samping imam, itu juga kena kritikan. Lah nanti kalau datang lagi satu orang, wah ini enggak ada orang, maju ke depan lagi, samping imam lagi. Dua orang udah kan, masuk lagi enggak ada orang, maju ke depan lagi samping imam. Jadi samping imam sudah ada berapa orang? 3 orang. Nah, barakallahu fikum, sudah ada 3 orang. Ujung-ujungnya kalau 10 orang, akhirnya apa? Orang ngira imamnya 10. Paham belum? Terus bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya tetap sholat di belakang shaf sendirian dalam keadaan enggak ada tempat yang lain boleh. Yang dilarang itu sholat di belakang shaf sendirian dalam keadaan shaf depannya masih kosong, masih ada peluang. Adapun narik dari depan ke belakang itu enggak ada dalilnya, dan itu nanti dikhawatirkan malah membuat renggang shaf yang di depannya. Paham maksudnya? Jadi biar dia sholat sendirian di belakang karena ada udzur tadi itu. Kalau dia maju ke depan samping imam, dikhawatirkan nanti tadi itu datang lagi enggak ada teman, maju ke depan lagi, ujung-ujungnya sampai 10 orang jajaran imam semuanya. Itu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Naam. Kalau salat 2 orang bagaimana shafnya? Depan belakang atau apa berjejeran? Kalau 2 orang yang sejajar. Ayo, itu yang benar. Kalau orang-orang awam kan enggak mau sejajar. 2 orang biasanya dia maju sedikit, antum suruh belakang ini biasanya. Atau mau sejajar enggak mau dia. Paham ya? Yang tepat adalah sejajar. Paham ya? Yang tepat adalah sejajar. Dalilnya mana? Yaitu kisahnya Rasulullah SAW ketika salat malam waktu itu, Abdullah bin Abbas pernah mau ikut. Pernah ikut kan? Cuman saat itu Abdullah bin Abbas dia berdirinya sebelah apa? Kirinya. Sama Rasulullah dipindahkan dengan tangannya untuk
biar pindah ke sebelah kanan. Mindahkannya bagaimana kira-kira Abdullah? Gini atau gini? Ke belakang. Bukan gini ya. Kalau gini nanti melewati depannya nanti. Tapi dengan tangan kirinya untuk agar dia pindah ke sebelah kanannya. Jadi jangan terbalik ya. Kalau sholat dua orang, makmum dan imamnya sejajar enggak? Sejajar. Imamnya yang kanan atau yang kiri? Akhaba Mu'ad. Imamnya yang kanan atau yang kiri? Yang kiri. Nah, barakallahu fiik. Jangan tertukar kalau makmumnya yang kanan. Nah. Kita lihat sini. Naqul kata beliau, imma dia salat sendirian atau yang afdal dia salat bersama temannya. Naqul al-afdal an yusalliya ma'a sahibihi. Afdal dia salat bersama temannya. Li'alla yuqi' sahibahu fi haraj, agar tidak memberatkan temannya. Au fi fasadi salatihi, atau agar tidak merusak salatnya. Alal qaulil marjuh, berdasarkan pendapat yang lemah tadi. Wa inna ma qulna, akan tapi kita katakan alal qaulil marjuh. Kami katakan berdasarkan pendapat yang lemah, li'annal qaular rajih, dikarenakan pendapat yang kuat, annahu idza lam yajidil insan makanan fis shaf shalla khalfas shaf wahdah ma'al imam. Penting ini. Dikarenakan pendapat yang kuat, kalau seandainya dia tidak menjumpai seorang pun, nah barakallahu fikum, tidak ada tempat lagi untuk shaf, maka dia salat sendirian di belakang shaf bersama ada imam tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, salat sendirian di belakang shaf tadi enggak masalah. Selama apa? Selama tidak ada tempat lagi untuk dia masuk ke shaf. Nah, kalau ada tempatnya, dia salat sendirian di belakang shaf, sah enggak salatnya? Iqbal? Salat sendirian di belakang shaf padahal di depannya masih memungkinkan untuk masuk, dia salat sendirian di belakang shaf. Sah enggak salatnya? Enggak sah. Paham ya? Tapi kalau penuh shafnya, perlu enggak antum narik orang depannya antum? Enggak perlu. Perlu enggak antum salat maju di samping imam itu? Enggak perlu. Cukup antum apa? Salat sendirian di belakang shaf karena sudah penuh shafnya tadi itu. Mafhum soal ini Hasan? Mafhum? Ayo na'am. Kita lanjutin lagi. Kata beliau di sini, barakallahu fikum hafizakumullah. Wala haraj alaihi, dan tidak masalah. Wala yanbaghi an yudziba syakhsan min as-saf li yusalliya ma'ahu. Penting. Ingat-ingat ini. Enggak selayaknya, tidak selayaknya dia menarik orang. Nah, barakallahu fikum. Na'am barakallahu fikum, kata beliau, tidak selayaknya dia narik orang di depannya agar dia salat bersama dia. Ini ingat-ingat tanbih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini. Kadang gitu kan, sebagian ikhwah 2 tahun tarik gitu. Kita lagi salat itu tenang, tarik kaget gitu loh. Kalau ini kalau orang Ahlus Sunnah mungkin paham, orang awam itu. Iya, orang awam kan gitu taunya. Paham ya? Nah, jadi kalau seperti ini keadaannya, antum enggak perlu narik orang depan antum. Cukup salat sendirian. Pahami ya? Karena kejadian itu orang lagi salat khusyuk ini ditarik kaget dia. Tarik ke belakang gitu. Itu kurang tepat. Ini bagus sekali nasihatnya ini ya. Bagus sekali. Balau qila, bahkan kalau seandainya dikatakan la yajuzu lakana lahu wajhun. Kalaupun mengatakan enggak boleh itu dia punya dalil itu loh. Kalaupun itu enggak boleh, menarik itu enggak boleh itu loh. Awalnya kan beliau mengatakan tidak selayaknya, tapi kalau ada yang mengatakan enggak boleh, itu pun dia punya sisi kebenaran. Wala yanbaghi an yataqaddamu yusalli ma'al imam. Penting ini. Dan enggak selayaknya dia maju ke depan salat bersama imam. Imam di sini, ini shaf belakangnya ya, maju ke depan sebelah imam. Berarti sebelah imam ya, datang lagi dia ada orang lagi datang. Enggak ada orang, maju ke depan imam, dia sudah 2 orang. Sampai 10 orang, nanti orang bingung, imamnya yang mana? Itu sisi apa, sisi dilarangnya. Faham belum ini Ihsan? Ayo kita lihat sini. Dan tidak selayaknya dia maju ke depan salat bersama imam, yakni ilajan bil imam, di sisi imam. Ini kadang orang ya istilahnya ada lah yang melakukan seperti ini, cuman yang pendapat yang kuat yang ini gitu loh. Jangan gitu loh. Kalau enggak ada sama sekali salat di belakang shaf sendirian enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ayo. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, bal qad naqul, bahkan dikatakan innahu makruh. Salat maju ke depan samping imam, posisi shafnya penuh tadi kok malah dia ke depan, itu makruh. Li'annahu yastalzim mukhalafat as-sunnah fi infiradil imam bi makani. Karena mengharuskan dia apa? Menyelisih as-sunnah dengan apa? Dengan seharusnya imam itu sendirian di dalam
sholat di tempatnya. Imam itu enggak dua orang itu loh, sendirian. Nah, kalau dia maju ke depan berarti kan nampaknya memang dua gitu loh. Maju lagi orang nampaknya tiga. Maju lagi sampai 10 nampaknya 10-an itu. Nah, kita lihat lagi. Wa rubbama yahsul fihi adhiyah fit fi takhattir riqab ila an yasil ila imam. Kadang-kala juga malah justru mengganggu orang yang sudah di shaf depannya itu. Taruhlah 4 shaf. Pertama, kedua, ketiga, keempat penuh semuanya. Antum datang pas posisi seharusnya shaf kelima tapi enggak ada yang lainnya. Nah, kalau antum mau maju ke depan untuk sampai ke samping imam, melewati shaf tadi enggak? Melewati shaf tadi enggak? Melewati, akhirnya dikhawatir nginjak-nginjak punggung mereka. Maksudnya itu ganggu. Ganggu kan? Nah, paham maksudnya? Ayo kita lihat sini. Wa hina idzin yusalli wahda khalfas shaf wala haraj alaihi. Ini penting, catatan penting ini. Maka pada waktu itulah, pada saat itu pula lah, salat sendirian di belakang shaf tidak ada dosanya dan sah-sah saja salatnya. Ini penting. Jadi kalau enggak ada sama sekali, enggak perlu dia narik orang di depannya, enggak perlu juga dia maju ke depan samping imam, cukup dia salat di belakang shaf yang kosong, shaf yang sudah penuh tadi itu, sendirian enggak masalah. Paham ya? Ya mungkin antum pernah melihat dan pernah merasakan, anak pun juga dulu tahunya seperti itu. Tapi setelah tahu kebenaran seperti ini, kita kembali kepada kebenaran. Salat, Allahu Akbar. Enggak perlu narik tadi itu ya. Karena pernah ditarik dulu. Tarik kaget. Salah lagi fokus salat itu ditarik dari belakang. Akhirnya kan shaf yang sudah penuh, kurang satu shafnya, itu malah enggak tepat. Jadi yang tepat bagaimana? Sah enggak salatnya? Sah walaupun sendirian. Wa hadza la syak anna lahu hadzan kabiran minan nadhar. Ini tidak diragukan lagi bahwasanya punya pandangan yang besar dalam masalah ini. Li'anna hadzal rajul alladhi wajada as-saff taman ta'adzara 'alaihi al-qiyam fi as-saffi hissan. Dikarenakan orang ini yang menjumpai shaf sudah penuh, sudah sempurna, dia dapat udzur. Nah, untuk berdiri apa? Untuk berdiri dapat udzur apa? Nah, untuk berdiri di shaf tersebut. Fa yajuzu lahu an yusalli wahdah, maka boleh dia salat sendirian kama yajuzu lil mar'ah an tusalli wahdaha khalfa shafir rijal. Sebagaimana diperbolehkan seorang wanita salat sendirian di belakang shaf laki-laki. Paham ya? Contohnya lagi hujan deras, ini salat di rumahnya, bapak punya anak laki-laki 5. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kemudian ada istrinya. Nah, shafnya bagaimana? Suami dan imam di depan, laki-laki 5 tadi jadi apa? Yang bikin shaf di belakangnya, yang perempuan yang ibunya ini istrinya suami tadi itu, enggak boleh gabung shaf laki-laki, enggak boleh. Di belakang sendirian. Dikiaskan ke situ. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Kalau gini bagaimana? Lagi hujan deras, posisinya janda, punya 2 anak laki-laki, jandanya ini. Paham ya? Anaknya masih kecil, tapi sudah bisa sholat lah. Nah, dia mau sholat jamaah. Yang imam kira-kira jandanya ibunya ini atau yang laki-laki yang imam? Tapi masih kecil. Nah, ibunya udah hafal Al-Quran. Ibunya jadi imam, terus makmumnya laki-laki anak-anak tadi, atau tetap anaknya laki-laki yang jadi imam? Tetap anak laki-laki jadi imam, upayakan. Kalau misalnya belum dewasa ya sholat sendiri-sendiri. Maksudnya jangan karena ibu udah hafal Al-Quran kemudian dia jadi imam, nggak bisa di situ. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Dia bisanya perempuan mengimami sesama perempuan. Apa kata beliau di sini? Li ta'adzuri maqamiha ma'ar rijal syar'an, karena ada udzur. Nah, barakallahu fikum, untuk dia melakukannya bersama lelaki tadi itu. Karena apa? Karena mungkin karena tidak ada perempuan yang lain atau karena ada faktor yang lain. Berikutnya, qiraatul Quran afdal min adz-dzikri umuman. Baca Al-Qur'an lebih afdal daripada berzikir secara umum. Perhatikan nih, baca Al-Qur'an lebih afdal daripada berzikir secara umum. Lakin idza adzana al-muadzin, perhatikan ini, akan tapi kalau muadzin sudah adzan, nah barakallahu fikum, fa ijabatuhu afdal min qiraatil Qur'an. Jawab adzan lebih afdal dari baca Al-Qur'an. Allahu akbar misalkan, antum alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi misalkan. Nah, di saat itu yang afdal antum jawab adzan. Allahu akbar. Paham belum? Paham enggak nih contohnya nih, San? Paham? Adzan dikumandangkan, antum malah baca Al-Qur'an. Atau yang lebih afdal jawab adzan?
menjawab adzan. Paham ya? Dikondisikan ya, keadaannya dikondisikan. Kenapa kata beliau? Li'anal adzana lahu waqtun khasun wa dayyikun wa dhiqun yadhhab sababu. Artinya apa? Dikarenakan adzan itu dia punya waktu khusus dan sempit. Dan akan hilang sebabnya. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana maksudnya itu? Adzan itu kan waktunya cuma itu aja gitu loh. Paham ya? Mafhum Ahmad? Mafhum? Nah, barakallahu fikum ya. Jadi yang lebih afdal ketika dikumandangkan adzan, baca Al-Qur'an atau jawab adzan? Jawab adzan. Naam. Kita lihat lagi di sini. Amma qiraatul Qur'an fa waqtuha muwassa' la tafut. Adapun baca Al-Qur'an waktunya luas. Enggak terluputkan, waktunya luas, tidak terluputkan membaca Al-Qur'an seperti itu. Wa bihadzal qa'idati na'rif kaifa nuwajjih af'al Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kaidah ini kita tahu bagaimana cara mengarahkan perbuatan-perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa masalan sebagai contoh, yahus ala ittiba'il janazah, memberikan dorongan untuk mengikuti janazah. Fa wa tamurru bihil janazah fala yatba'uha. Kemudian apa? Tiba-tiba apa? Jenazah lewat, beliau tidak mengikutinya. Wa dzalika liishtighalihi bima huwa afdal. Yang demikian itu karena sibuknya beliau dengan perkara lebih afdal, ka ta'limil ummah wa irsyadiha, seperti mengajari umat dan juga apa? Memberikan bimbingan kepadanya. Paham ya? Semua dikondisikan. Kadang-kadang seperti itu kan? Nah, barakallahu fiik. Dikit lagi. Kadzalika najidu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yaltazim siyamal ayyamil bid. Seperti itu pula kita jumpai kadang-kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terus-menerus puasa bid. Puasa bid itu puasa apa? Puasa bid, puasa apa itu? Puasa wajib atau sunnah? Puasa sunnah. Puasa bid itu puasa apa? Mau terbit itu atau apa? Ya puasa apa? Kapan itu? Tanggal 1, 2, 3 atau 4, 5, 6? Apa? Puasa bid. Hasan. Ada Honda Beat lain lagi ya. Ini puasa bid. Itu kapan puasanya? Hasan? 1, 2, 3 atau 3, 4, 5? Oh? 3? Puasa setengah? Setengah apa? Setengah bulan? Puasa setengah bulan itu jawabnya. Apa? Apa? 13, 14, 15. Kenapa dinamakan ayyamul bid? Ihsan. Kenapa dinamakan hari-hari putih? Kenapa? 13, 14, 15. Kenapa? Karena di malam 13 atau 14, 15 itu sudah bisa dikatakan bulan itu sangat terang sampai bulan purnama. Paham ya? Sehingga nampak putih. Itu di antara penamaannya. Wallahu alam. Nah, kita lihat. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin salata ayyam. Dahulu Rasulullah SAW puasa dalam sebulan 3 hari. La yubali as-samaha fi awal syahr aw waslihi aw akhirnya, penting. Beliau tidak peduli. Beliau puasa di awal bulan atau pertengahan bulan atau akhir bulan, enggak peduli beliau. Paham ya? Seperti itu. Wa dzalika li'annahu qad yakunu lahu asya' tushghiluhu 'an siyami ayyamil bid. Yang demikian itu karena bisa jadi beliau punya kesibukan-kesibukan yang akhirnya tidak sempat untuk puasa 6 hari-hari bid tersebut, 13, 14, 15. Jadi kesimpulannya yang rajih bebas. Antum puasa dalam sebulan 3 kali, mau di awal bulan, pertengahan bulan atau akhir bulan dapat keutamaan. Tidak harus 13, 14, 15 itu enggak harus. Paham ya? Naam. Walihada taqulu Aisyah radhiyallahu anha, oleh karena ini Aisyah mengatakan kana yasumu hatta naqul la yuftir. Dahulu Rasulullah SAW puasa sampai kami mengatakan enggak pernah buka. Wa yuftir hatta naqul la yasum, dan bahkan kadang-kala kita mengatakan Rasulullah itu buka terus, enggak pernah puasa. Wa kadzalika fil qiyam, seperti itu pula ketika beliau melakukan qiyamul lail, salat, li'annahu yaf'al ma huwa anfa'u aslah, karena beliau melakukan perkara yang lebih bermanfaat dan lebih mendatangkan keutamaan.
fayakunul mafdhul fadilan, maka menjadilah sesuatu yang kurang utama menjadi utama, menjadi punya keutamaan. Itu kesimpulannya barakallahu fiikum. Yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.